Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, di sini saya Delvin Donadamri. Saya akan mengajar ekonomi bisnis. Materi kali ini adalah masalah pokok ekonomi. Jadi masalah pokok ekonomi itu ada dua. Ada masalah pokok ekonomi klasik, ada masalah pokok ekonomi modern. Untuk klasik ada tiga, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Untuk modern juga sama, ada tiga. Menurut Paul A. Samuelson, seorang ahli dari Amerika, dia mengatakan ada what, yaitu apa, ada how, bagaimana, dan for whom, untuk siapa. Jadi, pertama saya akan jelaskan masalah ekonomi klasik. Pertama, masalah produksi. Apa yang dimaksud dengan masalah produksi? Masalah produksi adalah masalah produk barang mentah menjadi barang jadi. Lalu ada masalah konsumsi. Setelah kita membuat produk barang itu, siapa sih yang akan mengkonsumsi barang tersebut? Seperti itu. Lalu ada masalah distribusi. Bagaimana penyebaran distribusinya? Bagaimana produk barang kita yang dapat dikonsumsi oleh orang, penyebarannya seperti apa? Apa yang akan kita lakukan? Seperti itu. Lalu di sini ada Paul A. Samuelson, ekonomi modern, yaitu ada what. What itu apa? Jadi gini, apa yang dimaksud dengan what? Jadi apa itu adalah, misal contoh, kalian ini ingin membuat apa? Nah, contohnya adalah misalnya es teh manis. Barangnya adalah es teh manis. Lalu ada bagaimana atau how. Bagaimana sih cara membuat es teh manis itu? Misalnya menggunakan gula, menggunakan gelas, menggunakan teh, dan menggunakan es batu, seperti itu. Lalu untuk siapa barang ini diproduksi? Kalian membuat barang ini untuk siapa? Misalnya untuk siswa-siswi kalangan sekolah. Jadi yang kalian jual itu es teh manis, bagaimana cara buatnya, untuk siapanya adalah untuk siswa-siswi sekolah. Jadi lalu ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu adalah pengorganisasian satuan ekonomi untuk membuat keputusan-keputusan mengenai berbagai masalah ekonomi. Nah, itu ada 5, dan di setiap negara itu berbeda-beda tergantung dari ideologi negara yang bersangkutan. Yang pertama, ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional itu menggunakan faktor produksi yang sederhana dan terbatas. Misalnya, contohnya menggunakan sistem ekonomi barter atau alat tukar. Lalu menggunakan sistem ekonomi terpusat, yaitu atau biasa juga disebut dengan sistem ekonomi komando. Jadi semua kegiatan ekonominya itu dikuasai oleh pemerintah. Contohnya adalah misalnya Korea Utara. Lalu ada sistem ekonomi pasar, yaitu biasanya juga disebut sistem ekonomi liberal. Jadi dia ini semua sektor perekonomian diserahkan ke permintaan dan penawaran masyarakat. Jadi mengikuti mekanisme dari pasar. Lalu di sini ada sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi yang merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan ekonomi terpusat, seperti itu. Dan di sini ada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam ini prinsipnya adalah satu, setiap orang itu berhak menerima imbalan sesuai prestasi selama tidak merugikan orang lain. Jadi setiap orang itu berhak mendapatkan hak yang sama selama dia tidak merugikan orang lain. Nah, jadi itu berdasarkan nilai-nilai Islam yang universal. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia menggunakan sistem ekonomi apa? Tradisional, apakah terpusat, ataukah komando, dan lain sebagainya. Jadi di ekonomi Indonesia itu menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 33, yaitu ada karakteristik yang pertama, kekeluargaan. Kekeluargaan itu menjadi asas mendasar dalam demokrasi ekonomi Indonesia. Yang kedua itu ada peran negara. Peran negara itu sangat penting untuk mengelola sumber daya ekonomi yang penting bagi masyarakat. Lalu di sini ada kemakmuran, ada melarang adanya penguasaan sumber daya dikuasai oleh perorangan atau pihak-pihak tertentu, lalu juga ditunjang oleh koperasi, BUMN atau BUMD, dan BUMS. Lalu pasal 33 ini berlandaskan semangat sosial, lalu juga kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan yang diperhatikan oleh setiap pelaku ekonomi di Indonesia. Di sini ada nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Ini ada poin-poinnya. Ada pertama, kekeluargaan, kerjasama, gotong royong, keadilan, dan kemandirian. Jadi ini poin-poinnya saja. Dimana di sini kesimpulannya adalah, menurut Paul A. Samuelson, jadi masalah pokok ekonomi yang dihadapi sekarang itu ada what, how, dan for what.
Sedangkan sistem ekonomi dapat diartikan sebagai cara pengorganisasian satuan ekonomi membuat keputusan-keputusan mengenai berbagai masalah ekonomi masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi yang diharapkan. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, itu saja yang dapat saya jelaskan. Nanti bisa kalian cari lagi di buku atau di internet dan sumber-sumber lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.